Halo semua, perkenalkan nama aku Hanayanti Oktavia Alam dari Program Studi Hubungan Internasional dengan NIM 2370750041. Halo, perkenalkan nama saya Michelle Gunet Aurelia Simbolon dari Program Studi Hubungan Internasional dengan NIM 2370750038. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enggracia Kurniatvika dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 2370750039. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Romanus Sinamalakan Kain dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 2370750040. Halo, perkenalkan nama saya Jason Christian Putra Setiawan, Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 23707542. Wih, sop Malaka Indonesia bagus banget tuh. Pasti banyak ikannya. Mending kita kesana aja yuk, ayo. Nah, video yang kalian tadi sudah saksikan itu mengenai illegal fishing antara negara Malaysia dan juga Selat Malaka, di mana negara Malaysia sendiri mencuri perikanan dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di laut Selat Malaka. Kapal berbendera Malaysia dengan nomor PK6111F diawali oleh 6 orang awak kapal seluruhnya berkembang di Myanmar. Dan saat itu mereka ditangkap karena melakukan pencurian ikan di Selat Malaka. Dan saat ini kapal tersebut di ad hoc ke stasiun PSDKP Belawan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Nah, itu adalah salah satu contoh kasus mengenai illegal fishing. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di video berikut ini. Oke teman-teman, di video ini aku akan menjelaskan tentang definisi dari IUU fishing. Nah, IUU fishing itu kepanjangan dari Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, di mana merupakan sebuah sebutan terhadap penyimpangan dari orang-orang yang melakukan ilegal terhadap pencurian ikan, khususnya di sini terhadap pencurian ikan di perairan Indonesia di Selat Malaka. Oke, latar belakang terjadinya IUU fishing ini yaitu adanya pelanggaran terhadap kedaulatan perairan Indonesia, di mana dilakukan oleh para nelayan dari kawasan tetangga seperti Malaysia, di mana nelayan-nelayan ini masuk ke perairan Indonesia untuk mencuri sumber daya alam Indonesia, salah satunya ikan, terumbu karang, dan banyak lagi yang tentunya akan mengancam kedaulatan Indonesia dan juga perekonomian Indonesia itu sendiri. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan penyebab terjadinya IUU fishing di perairan Selat Malaka Indonesia. Kita tahu bahwa penyebab yang pertama itu karena adanya keterbatasan dana operasional dari pemerintah Indonesia. Kedua, akses pengamanan di perairan itu masih minim, seperti dikerahkan dengan Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini Matra Angkatan Laut, masih minim untuk melakukan pengawasan di Selat Malaka, sehingga tidak adanya pengawasan itu akan memberikan peluang bagi negara-negara lain untuk melakukan penangkapan. Yang ketiga, tidak adanya koordinasi atau kerjasama pemerintah terhadap pihak imigrasi. Dalam hal ini mereka yang bagian pengawasan di pulau-pulau terpencil, di selat-selat, yang mana itu juga merupakan lemahnya pengawasan Indonesia dalam hal keimigrasian gitu. Secara garis besar, ada 3 dampak yang ditimbulkan IUU fishing bagi Indonesia. Nah, yang pertama ada dampak ekologis, yang kedua ada dampak ekonomi, dan yang ketiga ada citra Indonesia. Yang pertama, dampak ekologis. Dampak ekologis merupakan dampak yang berkaitan dengan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya perikanan. Dampak ekologis dari IUU fishing salah satunya disebabkan karena fakta bahwa beberapa praktik IUU fishing dilakukan dengan penggunaan racun dan bahan berbahaya lainnya,
yang mana hal tersebut memiliki konsekuensi fatal terhadap ekosistem terumbu karang dan bisa juga membahayakan kesehatan manusia dan spesies ikan lainnya. Yang kedua, ada dampak ekonomi. IUU fishing yang dilakukan di perairan Indonesia menimbulkan kerugian dalam bentuk hilangnya potensi pemasukan dari industri perikanan negara. Nah, hal ini dikarenakan dalam aktivitas penangkapan ilegal, operator penangkap ikan tidak membayar berbagai macam biaya yang seharusnya dibayarkan. Dampak IUU fishing yang terakhir yaitu image Indonesia di dunia internasional. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS, Indonesia berkomitmen dalam pemberantasan setiap tindak kejahatan maritim yang melanggar hukum internasional ataupun hukum nasional. Praktik IUU fishing yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai kegagalan Indonesia dalam mengontrol aktivitas penangkapan ikan di wilayahnya sendiri. Dengan image yang buruk di dunia internasional karena kegagalan dalam mengontrol praktik IUU fishing, Indonesia menjadi rawan protes dan kritik dari dunia internasional. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah illegal fishing. Mereka meningkatkan patroli di perairan Indonesia dan bekerja sama dengan negara lain untuk memantau dan mencegah aktivitas ilegal. Selain itu, mereka juga meningkatkan penegakan hukum dengan memberlakukan sanksi yang lebih keras bagi para pelaku illegal fishing. Pemerintah juga aktif dalam melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan perikanan kita. Reaksi lingkungan kebijakan atas implementasi kebijakan penenggelaman kapal dalam rangka pemberantasan illegal fishing. Implementasi kebijakan penenggelaman kapal yang telah dilakukan sejak tahun 2014 hingga sekarang, yaitu mendapatkan dukungan sekaligus penolakan baik dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan pemerintah Indonesia jadi gini. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi poros maritime dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia. Sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi ke-9 EAS Asia Summit pada 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Jokowi menegaskan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 pilar utama, yaitu 1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia, dan yang kedua, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama. Yang ketiga, ada memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep sea port, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Yang keempat, menerapkan diplomasi maritim melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah. Dan yang kelima, membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Penegakan hukum di laut Indonesia merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi untuk ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku di laut yurisdiksi nasional Indonesia. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi negara lain untuk keberatan atas tindakan tegas pemerintah Indonesia terhadap pelaku kriminalitas kewarganegaraan asing yang melakukan illegal fishing di Indonesia. Dan dampak dari penenggelaman kapal nelayan asing ini dapat menimbulkan dampak yang positif dan juga dapat menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya nelayan asing. Dan juga sedangkan untuk dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara di sekitar laut.